Cerita berlanjut di gunung belakang sekte Immortal Jianyun. Di situ terlihat ada bayi yang lagi terbendung sendirian. Dia berkata bila Zhao Chen sudah mokat. Terlebih lagi, keluarga Zhao sekarang tak lagi memiliki kemampuan untuk memanggil bala bantuan. Di saat itu juga, Su Chang'e datang menemui Bai. Bai memberitahu Su Chang'e apabila keluarga Zhao mengirim seorang utusan. Mereka mengatakan bahwa mereka tak akan mempermasalahkan hal ini. Mereka juga memohon agar Su Chang'e berbelas kasih dan tak menghancurkan keluarga Zhao. Su Chang'e di sini malah tertawa dan berkata bila dirinya tak sengaja memukulnya dan ternyata dia mokat. Su Chang'e juga bertanya apakah mereka belajar dari kesalahan mereka. Bai mendekat ke Su Chang'e dan bertanya apa maksud Su Chang'e. Mendengar pertanyaan itu, Su Chang'e malah dibuat bingung dan bertanya pertanyaan yang sama. Dengan menangis terharu, Bai berkata bila Su Chang'e membatalkan pertunangannya. Jadi, dia bertanya apakah itu berarti Su Chang'e ingin menikahi dirinya. Bila begitu, dia bertanya mengapa Su Chang'e tidak memberitahunya sejak awal. Selain itu, dirinya juga cukup penasaran dengan maksud dari banyak goblin kecil di sekitar Su Chang'e. Su Chang'e agak ragu untuk menjawabnya. Dia berkata, bila sekte sedang sibuk dengan banyak urusan, jadi ia rasa sangat sulit untuk mengurusi hubungan anak-anak. Lagi pula, dirinya juga tidak pernah pertunangan dengan wanita lain. Dengan serius Bai bertanya, apakah itu benar? Su Chang'e pun berkata, bila itu tentu saja. Bai sangat kesal dan langsung merangkul Su Chang'e. Dia merasa itu sangat bagus karena Su Chang'e sudah membantunya dan semua orang di sekte mengira Su Chang'e jatuh cinta padanya. Jadi ia meminta Su Chang'e untuk bertanggung jawab padanya. Su Chang'e yang mendapati itu merasa itu sangat mengerikan. Selain itu, dia juga cukup penasaran dengan Ye Xingyun. Tapi tiba-tiba, sistem muncul memberitahu Su Chang'e bila sistem mendeteksi bahwa Yolan akan segera menerobos dan bertransformasi menjadi naga. Sistem secara khusus meminta Su Chang'e untuk menggali Dragon Bone-nya tepat saat transformasi. Su Chang'e sangat kesal pada sistem, sampai dia mengeluarkan kata-kata kasar untuk memaki sistem. Dia bertanya apakah sistem tidak pernah berpikir bila Yolan sekarang jatuh cinta padanya. Jadi bila Yolan menerobos, dia akan menjadi bantuan besar bagi Su Chang'e. Sedangkan bila dirinya menghabisinya dan mengambil sedikit kekuatannya, itu sama sekali tidak berguna. Su Chang'e di situ menjewer pipi sistem sampai dia berteriak kesakitan. Tapi di sini Su Chang'e memikirkan sesuatu yang lebih baik. Dia berkata pada sistem, lebih baik dirinya membantu Yolan merobos dan memenangkan hatinya sepenuhnya, lalu membuatnya bekerja untuk Su Chang'e sendiri. Dia bertanya, bukankah itu jauh lebih menguntungkan? Sistem yang mendapati itu merasa Su Chang'e memanglah seorang iblis sejati. Karena itu juga sistem akan memperbaiki misinya. Sistem pun memberi misi baru kepada Su Chang'e, yaitu membantu Yolan menerobos ke ranah Supreme dan mengakses Dragon Bone. Dalam puluhan tahun, tingkat kultivasinya hingga ranah Ancient Emperor. Dan Ancient Emperor akan muncul lagi di dunia dan bergabung ke dalam pasukan Su Chang'e. Hadiah yang didapatkan bila misi berhasil adalah 100.000 Segum Point dan 1 juta Lucky Point. Tapi Su Chang'e di sini berpikir bila dirinya harus mencari waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Bila tidak, Yolan benar-benar akan digali tulangnya. Sedangkan di tempat lain, nampak di situ ada 3 orang yang sedang mengamati proses transformasi Yolan. Rekan dari orang yang bernama Long Tang berkata, bila tebakan Long Tang benar, Yolan sekarang ada di bawah dan hampir menerobos. Rekan yang satunya juga berkata bahwa Yolan meninggalkan wilayah Demon Dragon untuk berlatih tanpa izin. Ia rasa itu sudah termasuk melanggar aturan klan. Namun, sekarang masih ada anggota klan yang ingin menyambutnya kembali sebagai pemimpin klan. Ia rasa mereka benar-benar mengabaikan keberadaan Long Tang. Long Tang berkata, bila tidak ada siapapun yang pantas menjadi pemimpin klan kecuali dirinya. Jadi, dirinya tidak boleh membiarkan posisi pemimpin klan jatuh ke tangan Yolan. Itu juga demi masa depan klan mereka. Nampak di situ, Yolan sedang berusaha dengan keras untuk mencapai keberhasilan. Dia pertanyakan bahwa kali ini dirinya harus berhasil melawan bencana ini. Rekan Long Tang berkata, bila Yolan hampir selesai, Long Tang pun bersiap dengan tombaknya dan langsung menerjang dengan cepat ke arah Yolan. Yolan merasa ada niat membunuh yang sangat kuat. Dan ya, benturan energi yang sangat kuat pun terjadi di situ. Tombak Long Tang menancap tepat di bau Yolan. Dengan menahan tombak itu, Yolan bertanya bagaimana Long Tang bisa menemukan jalan ke tempatnya. Yolan padahal sudah berkata beberapa kali bila dirinya tidak tertarik sama sekali menjadi pemimpin klan. Long Tang berkata bahwa dirinya tak peduli apa yang Yolan pikirkan.
karena keberadaan Yolan saja sudah merupakan sebuah dosa. Dan sekarang petir kegelapannya mulai melemah dan tribulasinya akan segera menghilang. Jadi jika Yolan melewatkan kesempatan ini, tidak ada yang tahu kapan akan datang lagi. Yolan menganggap Longtang sangatlah licik. Longtang berkata bila ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jadi ia rasa ini adalah strategi, bukan kelicikan. Yolan bertanya, apa gunanya Longtang menyerangnya secara diam-diam? Dia juga bertanya, apakah Longtang tidak malu suku menganggapnya sebagai pengecut? Kalau Longtang laki-laki sejati, Yolan meminta untuk menunggunya sampai dirinya selesai menerobos. Baru mereka bertaruh. Karena semuanya sudah sampai sejauh ini, satu-satunya cara bagi Yolan adalah dengan memprovokasi Longtang. Asalkan itu, dirinya bisa menerobos dengan lancar. Tapi di sini Longtang berkata, bila dirinya tidak berani. Mendengar itu Yolan juga kesal dan mengetahui Longtang sebagai sampah. Longtang pun mulai berkata, bila mereka tumbuh bersama, berlatih bersama, dan sama-sama mendapatkan pengakuan dari suku. Tapi dirinya tetap tak mengerti. Padahal dirinya lebih giat dari Yolan, lebih tekun dari Yolan. Tapi tetap tak bisa mengalahkan Yolan sama sekali. Tingkat kultivasinya yang ia capai dengan susah payah selalu Yolan lewati dengan mudah. Para anggota suku selalu berkata bila Yolan adalah jenius selangkah dalam suku mereka dan orang hebat yang akan menyelamatkan suku mereka. Karena keberadaan Yolan sejak kecil, Longtang tahu bahwa kerja keras tak ada artinya dibanding dengan bakat. Wadah. Dengan santainya, Yolan berkata bila dunia ini memang kejam, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Longtang membenarkan perkataan Yolan dan dia langsung menerjang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berkata memang dunia ini sangat kejam, jadi dia meminta Yolan untuk tidak menyalakannya. Ledakan kuat pun terjadi di situ. Efek dari serangan Longtang. Longtang menghajar Yolan habis-habisan hingga Yolan merasa sangat kesakitan. Sedangkan Suchangge di situ sedang menyaksikan apa yang terjadi dengan Yolan dan Longtang. Sistem bertanya, kenapa Suchangge tidak bergerak? Padahal Yolan hampir mokat dipukuli. Melihat Suchangge seperti ini, ia tahu Suchangge tidak akan mencapai hal besar apapun. Suchangge pun berkata, semakin parah Yolan dipukuli, semakin besar dampak saat Suchangge menyelamatkannya. Dengan begitu, dia akan semakin tertarik padanya. Suchangge menganggap ini adalah seni mengendalikan orang. Sistem yang melihat itu hanya bisa terdiam tak percaya. Dia bertanya apakah Suchangge itu iblis. Tapi Suchangge juga meminta Yolan untuk terus bertahan. Yolan yang tidak mau diam saja. Dia pun melancarkan serangan ke Longtang. Tapi serangan itu masih bisa ditahan Longtang dengan mudah. Yolan masih berusaha untuk memberikan serangan kepada Longtang. Tapi tetap saja itu sia-sia. Malah ekor Yolan langsung dipegang Longtang dan langsung dibanting ke tanah dengan keras. Longtang meminta Yolan untuk menyerah demi bersahabat dan mereka berdua selama ini. Dirinya hanya akan menghancurkan kultivasi Yolan dan membiarkannya hidup. Yolan yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa menyemburkan air dari mulutnya. Wadah. Longtang yang menerima itu cukup kesal dan ingin langsung menghabisi Yolan pada saat itu juga. Dia menggunakan tombaknya untuk menghabisi Yolan. Namun, untungnya ada serangan lain yang menghalangi niatan Longtang. Dan dengan cepat, Suchangge sudah ada di hadapan Longtang. Longtang cukup terkejut dengan kecepatan Suchangge. Suchangge di situ langsung mengambil Yolan dan memberikan serangan kuat ke arah Longtang. Suchangge meminta Yolan untuk tidak khawatir karena dirinya sudah datang. Longtang tak menduga dengan kekuatan yang sangat kuat namun lembut. Dia tadi berusaha sekuat tenaga menahan serangan itu. Tapi Suchangge menghilangkan kekuatannya dengan sekejap dan mematahkan serangan tanpa cedera sedikit pun. Longtang bertanya, bagaimana Suchangge bisa sampai ke sini? Padahal orang-orangnya selalu berjaga. Suchangge bertanya, apakah maksud Longtang adalah mereka? Dan ya, orang-orang dari Longtang ternyata sudah dihabisi oleh Suchangge. Longtang cukup terkejut dan tak menyangka. Dengan amarah dia menerjang maju berniatan menghabisi Suchangge. Suchangge menaruh Yolan yang terluka dan memintanya untuk menunggunya sebentar. Suchangge menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan Longtang. Hingga pada akhirnya, senjata kesayangan milik Longtang pun hancur berkeping-keping karena serangan remeh itu saja. Setelah itu, Suchangge menggunakan kekuatannya lagi untuk menurunkan sesuatu dari atas langit. Nampak di situ, benda yang mirip dengan capit mencengkeram Longtang dengan kuat hingga dia dibuat tak berdaya dan tidak bisa pergi kemana-mana. Di wilayah sekte Immortal Jian Yunku, naga melingkar untukku dan harimau berbaring terlentang untukku. Apa kau mengerti?
Su Changge bertanya pada Yolan, apakah dia ingin dirinya membantu Yolan untuk menghabisi Long Tang. Yolan meminta Su Changge untuk tidak menyakiti Long Tang. Setelah dirinya selesai melewati tribulasi, Yolan mengajak Su Changge untuk melawan Long Tang lagi. Di situ, Yolan dengan susah payah menahan dan menghadapi tribulasinya. Nampak di situ kilatan petir kuning menghantam Yolan dengan dahsyat. Yolan yang menerima itu sangat kesakitan. Su Changge sangat terkejut dan tak menyangka dengan tindakan Yolan. Padahal kekuatan langit begitu dahsyat dan itu bertekad menghancurkan Yolan sampai berkeping-keping. Su Changge berteriak meminta Yolan untuk tidak melawan kehendak langit. Ia juga berkata masih ada kesempatan lain di masa depan. Tapi Yolan di sini masih bertekad. Dia tahu untuk naik ke ranah immortal, seseorang harus melalui kematian. Terlebih lagi, ada banyak mayat yang tak terhitung jumlahnya di platform immortal. Jadi ia rasa mengapa dirinya tak bertarung sampai mokat sekarang. Nampak di situ, sebaran petir berikutnya siap menghantam Yolan. Su Changge yang melihatnya meneci kesal dan dia langsung terbang ke arah Yolan. Dengan sigap, Su Changge mengeluarkan barrier untuk menahan petir-petir itu. Yolan yang melihat Su Changge membantunya, dia cukup terkejut. Dia bertanya mengapa Su Changge melakukan ini. Karena bila Su Changge membantunya melewati tribulasi ini, itu sangatlah berbahaya. Sekalipun ia berhasil menerobos, ia rasa fondasinya tidaklah stabil. Su Changge berkata bila dirinya tak peduli karena dirinya tak mau melihat Yolan mokat di depan matanya. Su Changge meminta Yolan untuk terus saja fokus bertransformasi menjadi naga. Asalkan Yolan bisa bertahan hidup, Su Changge akan mencari cara untuk memulihkan kultivasi Yolan nanti. Melihat semua pengorbanan Su Changge, Yolan sangat terharu dan menangis. Yolan pun kini mendapatkan tekadnya kembali. Yolan rasa perkataan Su Changge itu benar. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Jika ia berhasil, dirinya akan berubah menjadi naga dan terbang bersama Su Changge ke langit dan bumi dan bercinta dengan Su Changge. Su Changge yang mendengar itu bertanya, cabul macam apa itu? Hingga pada akhirnya, sambaran petir yang sangat kuat pun menerjang ke arah mereka berdua. Dan secara perlahan, nampak ekor naga. Ya, transformasi Yolan berhasil dan dia kini berada di ranah naga. Bahkan bentuk fisiknya sekarang jauh berubah. Dia terlihat anggun dan juga dingin, namun sangat mendominasi. Yolan mendekat ke Long Tang dan mencabut benda yang menahannya. Setelah terlepas, Long Tang langsung menjauh dari Yolan. Ia rasa tindakan Yolan sangatlah bertentangan karena dia berhasil melewati tribulasi karena bantuan orang lain. Karena itu, bertentangan dengan langit itu hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain saja. Dia berkata, meskipun Yolan menghabisinya sekarang, Yolan pasti tak akan bisa meyakinkan orang lain di masa depan. Yolan langsung bersiap menyerang Long Tang dan memintanya untuk tidak mencemaskannya karena orang mokat tak layak untuk itu. Long Tang menahan itu hingga dia pun berhasil merebut senjata milik Yolan. Dia pun berniatan membalas serangan Yolan tadi. Tapi Yolan langsung berubah menjadi naga. Yolan langsung melilit Long Tang. Long Tang tak mengira kekuatan Yolan sungguh mendominasi. Long Tang mengatai Yolan seekor dogi. Sebagai dogi akan selalu memakan kotorannya. Karena Yolan menggunakan ekornya untuk melilit musuh. Ia rasa itu adalah triulan. Padahal Yolan adalah naga. Jadi, ia meminta Yolan untuk tidak mempermalukan naga. Gak banyak omong, Yolan langsung membuka mulutnya dan langsung menerkam Long Tang hingga separuh tubuhnya lenyap. Yolan berkata, semua yang Long Tang katakan akan ia ingat. Su Changge berkata kepada Yolan, bila Yolan dan Long Tang telah berlatih bersama sejak kecil. Meskipun mereka seperti api dan air yang tidak bisa akur, mereka sudah berteman selama ratusan tahun. Su Changge bertanya, apakah Yolan akan memakan Long Tang begitu saja? Yolan berkata, karena Long Tang sudah datang berarti dia sudah siap mengorbankan nyawanya. Dia juga berkata, bila dunia ini sangat luas, saling memangsa seperti gunung dan sungai. Entah siapa yang memakan atau dimakan. Yolan akan membawa obsesi terakhirnya dan memimpin klan Demon Dragon dengan baik. Yolan mendekat ke Su Changge dan memegang bibirnya. Dia bertanya apa Su Changge ingat yang dulu ia katakan saat dirinya mencapai Supreme, mengubah ular menjadi naga dan bertransformasi menjadi manusia. Yolan akan memberi Su Changge sekarang di sini. Singkat cerita, sekarang mereka telah selesai dengan semua itu. Nampak di situ, Su Changge sedang bersandar santai di batu pinggir sungai. Karena Yolan baru saja menerobos, Su Changge bertanya, apa yang akan Yolan lakukan ke depannya? Dia bertanya, apakah Yolan ingin kembali ke klan Demon Dragon? Yolan sangat kesal. Dia bertanya apakah Su Changge ingin mengusir dirinya. Su Changge pun berkata, bila itu bukan yang ia maksud.
Pada saat itu juga, ada beberapa orang yang datang menuju mereka berdua. Mereka memberikan selamat kepada Yolan karena menjadi Great Demon yang berada di ranah Supreme. Su Chang'e merasa banyak energi iblis yang sangat kuat. Yolan mengira mereka datang dengan niat jahat. Dia bertanya apakah mereka akan merebut Dragon Bone yang baru saja ia bentuk. Ya, nampak di situ banyak sekali kultivator iblis yang datang menemui mereka berdua. Mereka langsung menunduk hormat dan memberikan salam kepada Yolan. Mereka memberikan selamat karena Yolan telah bertransformasi dari iblis menjadi naga dan mencapai ranah Supreme. Sekarang, semua iblis secara khusus memberikan selamat. Mereka memohon untuk memberikan mereka perlindungan. Mereka hanya ingin perlindungan sebagai sesama iblis. Su Chang'e tertawa karena ternyata mereka datang untuk memberikan selamat kepada Yolan. Ia rasa Yolan sekarang bisa mendirikan sekenya sendiri. Dengan ekspresi seperti tante-tante Yandere, Yolan berkata bila dirinya tidak tertarik. Dia juga sudah tahu bila mereka semua sudah lama di sini. Diam-diam mengamati pertarungan dirinya dengan Longtang. Dan siapapun yang menang akan menjadi raja. Yolan bertanya apakah mereka kira dirinya tidak tahu. Mereka tak menyangka ternyata niat mereka sudah diketahui oleh Yolan. Su Chang'e meminta mereka semua pergi karena mereka tak layak berada di sekte Immortal Jianyun. Tapi mereka berkata bila Yolan tak setuju, mereka rela berlutut memintanya. Su Chang'e tidak peduli dan itu terserah mereka. Tapi Su Chang'e memperingati mereka kalau mereka mengganggu para muridnya, dirinya akan menghabisi mereka semua. Seorang ladyboy bertanya-tanya mengapa Yolan boleh tinggal di sini sedangkan mereka tidak. Ia rasa Su Chang'e memang menyukai Yolan, jadi ia merasa dirinya juga bisa melakukannya. Waduh. Dengan sok imut dia berkata mungkin Su Chang'e menyukai seleranya. Dia berteriak mengajak Su Chang'e untuk berlatih kultivasi ganda bersama. Su Chang'e yang masih normal dan tidak mau jomo. Dia langsung meninju ladyboy itu hingga melayang entah kemana. Sedangkan dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikan mereka semua. Entah siapa identitas orang itu sebenarnya. Waduh, kayaknya kenal dah ini. Kita kini beralih di gunung bukit Wanxiong. Tepatnya di kota Wanxiong, seorang wanita mengucapkan selamat datang kepada orang-orang yang telah tiba di tempatnya. Dia juga berkata konferensi Divine Object akan segera dimulai dan identitas orang itu ternyata adalah Mu Xingcheng, Lord Kota Wanxiong. Xingcheng menyambut para tamunya. Nampak di situ ada Ye Feng dan orang di belakangnya yang menggunakan baju kuning itu adalah Li Jue, mantan Holy Sun dari Xinglong Holy Light, dan orang yang memegang kipas di tangannya adalah Xuan Yuan Wu Heng, pangeran ketiga Eternal Immortal Dynasty. Di situ juga ada seorang wanita yang tiba-tiba mengatai mereka semua segerombolan sampah tak berguna. Bahkan ia merasa bila berjalan dengan mereka semua akan membuat suasana konferensi Divine Object menjadi menurun. Identitas wanita itu adalah Leng Xingxiu, seorang Demon Saint. Di situ ternyata ada Mo Daotian juga yang ikut bersama rombongan Xingxiu. Ye Feng berkata kepada Mo Daotian bila dirinya sudah membiarkan Mo Daotian beberapa kali. Jadi dia meminta untuk jangan tak tahu diri. Mo Daotian malah mengejek Ye Feng. Dia meminta Ye Feng untuk memukulnya saja kalau berani. Mu Xingcheng meminta mereka untuk bersabar karena dalam konferensi Divine Object, 3 alam akan bekerja sama. Para kebanggaan dari semua kekuatan berkumpul untuk mengidentifikasi senjata ilahi dari Heaven and Earth demi kebaikan semua alam. Karena itu, Mu Xingcheng meminta mereka untuk tidak merusak keharmonisan ini. Dengan sombongnya Ye Feng berkata bila dirinya tak akan berdebat lagi dengan Xingxiu demi kehormatan Mu Xingcheng. Mendengar itu, Xingxiu langsung menyerang Ye Feng dengan cambuknya. Dia bertanya bagaimana jika dirinya bersikeras untuk ikut campur. Dia juga berkata bila dirinya kesal melihat wajah Ye Feng yang menyebalkan itu. Ye Feng pun tersulut emosinya. Di situ, Wu Hen membuat formasi perlindung untuk terhindar dari pertarungan mereka berdua. Xingxiu langsung menerjang maju. Dia berkata bila dirinya tak peduli jika Ye Feng membuli Mo Daotian. Tapi kalau Ye Feng menghina para iblis, artinya Ye Feng memang cari mokat. Ye Feng meminta Xingxiu untuk tidak berbicara omong kosong karena sudah menjadi tugasnya untuk menghabisi para iblis. Karena Xingxiu berbicara seperti itu, Mo Daotian tidak tahu apakah dirinya harus senang atau sedih. Sedangkan Mu Xingcheng yang menyaksikan keributan ini di depan matanya, dia cukup kesal hingga mengeluarkan energi yang sangat kuat dan mendominasi. Dia menyerang mereka berdua untuk menghentikan pertarungan mereka berdua. Bahkan Mo Daotian yang gak ikut apa-apa, dia harus ikut juga terkena serangan itu. Mereka berdua yang mendapati itu langsung dibuat keringat dingin. Mereka tak menduga kekuatan itu begitu
luar biasa. Dengan itu rumor tentang pilar Heavenly Demon yang selama ini jadi legenda ternyata sesuai dengan reputasinya. Wu Hen di situ berkata bahwa kota Wanxing bisa berdiri sebagai tempat netral bagi 3 alam dan dihormati oleh semua kekuatan. Semuanya berkat pilar Heavenly Demon. Ia rasa mereka berdua terlalu muda dan impulsif karena semuanya dirasa sudah selesai. Mu Xingqiang bertanya apakah sekarang mereka bisa tenang. Dan ya, bersambung. Oke, ini tinggal beberapa chapter aja nih. Kalau mendok ya, kita tunggu aja update-nya dari komiknya. Wadah.